Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Ridho Muntaza dari Prodi Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar listrik statis. Dan slide pertama ada pengertian listrik statis. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik atau muatan positif negatif pada permukaan suatu benda yang tidak bergerak. Ketidakseimbangan ini terjadi karena perpindahan elektron antar benda, biasanya akibat gesekan, kontak, atau induksi. Muatan statis akan tetap berada di tempatnya hingga dilepaskan. Contohnya seperti listrik statis saat menyentuh logam atau fenomena petir yang biasa kita lihat. Slide kedua ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh partikel penyusun atom, kecuali neutron. Karakteristik muatan dasar hanya dimiliki oleh proton dan elektron. Muatan listrik hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral yang tersusun dari gabungan muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Selain itu, muatan hanya ditemui pada sistem tertutup yang tidak sama dengan massa dan tidak teramati secara empiris. Selanjutnya ada gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Hukum kolom adalah prinsip dasar dalam fisika yang menggambarkan gaya elektrostatik antara dua benda yang bermuatan listrik. Hukum ini menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan perkalian muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada hukum kolom atau rumus, di mana F sama dengan gaya kolom, K sama dengan konstanta kolom, Q sama dengan muatan, dan R kuadrat merupakan jarak antara kedua muatan. Kita simpulkan bahwa F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita lanjut ke slide selanjutnya, medan listrik. Pengertian medan listrik sendiri itu adalah daerah sekitar partikel bermuatan listrik yang masih mempengaruhi gaya listrik atau gaya kolom. Setiap muatan positif atau proton maupun negatif elektron yang terpengaruh gaya listrik disebut medan listrik. Sementara benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Jadi itu perbedaan antara medan listrik dan muatan sumber. Satuan medan listrik yaitu Newton atau Coulomb. Untuk menggambarkan medan listrik perlu menggunakan garis-garis gaya listrik yang disebut dengan gaya Hayal, di mana berawal dari benda bermuatan positif dan selesai di benda bermuatan negatif. Lalu selanjutnya ada rumus medan listrik, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N atau C, K konstanta kolom, Q sama dengan besar muatan listrik, R sama dengan jarak muatan terhadap titik tertentu. Dapat kita simpulkan sama dengan E sama dengan K Q per R kuadrat. Lalu kita lanjut ke prinsip superposisi. Superposisi dalam medan listrik adalah prinsip bahwa medan listrik total di suatu titik adalah penjumlahan vektorial dari medan listrik individu yang dihasilkan oleh setiap muatan terpisah. Ini menyederhanakan analisis sistem dengan banyak muatan
dengan memungkinkan Anda menghitung medan dari setiap muatan secara terpisah, lalu Anda kemudian menjumlahkan hasilnya secara matematis dengan memperhitungkan arah dan besaran setiap medan. Medan listrik total di titik 0 adalah hasil superposisi dari medan listrik akibat masing-masing muatan di titik Hi1, Hi2, dan Hi3. Medan listrik total di 0 adalah vektor penjumlahan dari E01, E02, dan E03. Lalu kita lanjut di bab selanjutnya, yaitu dipol induksi. Dipol induksi adalah momen dipol sementara yang terbentuk dalam atom atau molekul nonpolar akibat gangguan awan elektronnya oleh medan listrik, seperti dari molekul polar atau ion yang berdekatan. Interaksi antara dipol permanen dan dipol terinduksi inilah yang disebut gaya dipol-dipol terinduksi, yang merupakan gaya antar molekul lemah. Dapat kita lihat teman-teman, seperti ada di gambar yang contoh balon yang menempel di dinding. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Sekian dari saya, Muhammad Mumtaza dengan NIM akhir 074. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.